inilah tekad kami ya Bapak. Kami berikan hati dan jiwa kami kepadamu. Tolong kami ya Bapak. Bapak, kami sungguh mengucap syukur oleh saat yang indah pagi ini, di mana kami boleh berkumpul di bait-Mu, memuji, mengagungkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, layakkanlah kami, ampunilah segala dosa, kesalahan, ketidakpatutan kami. Sehingga apa yang kami pujikan, pengagungan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan hadir. Engkau menolong, memberkati ibadah ini. Bapa, saatnya kami rindu mendengarkan suara-Mu. Sampaikan apa yang menjadi pesan dan isi hati-Mu, supaya kami bisa mengerti. Bapa, tolong kami semua, berikan kami hikmat pengertian, jamah setiap hati kami, sehingga firman yang kami dengar boleh kami mengerti, kami terima, dan kami hidupi. Urapilah kami semua dan berbicaralah, kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saya ajak kita pujikan satu pujian terlebih dahulu. Tuhan, aku rela. Aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Yuk kita pujikan saudara. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku,
dapat ku memandang kerinduan hatiku, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang kerinduan, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih, bisa duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bisa jumpa dalam ibadah bersama. Saya sangat percaya pagi ini Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin ya. Masih bertemakan tentang hati. Ya, pagi ini saya angkat satu tema, yaitu hati yang dimiliki Tuhan. Yang jadi pertanyaan begini saudara, hati saudara dimiliki siapa? Nah, pernah tidak kita memikirkan hal itu? Ya, atau dengan kata lain, siapa yang memiliki hati saudara? Ya, orang tua saya Pak, bagus ya. Pasangan hidup saya Pak, boleh ya. Enggak tahu tuh Pak, taunya gimana? Nah, saya kasih tahu ya, ukurannya begini. Bapak Ibu Saudara, coba saudara periksa adakah sesuatu yang menarik perhatian saudara ya. Sehingga saudara memberikan waktu, pikiran dan tenaga saudara untuk itu. Ya, saudara, dan terlebih lagi saudara ya, dengan keadaan itu saudara tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan terganggu. Biasa doa enggak doa. Misalnya begitu. Biasa memuji Tuhan enggak muji Tuhan lagi. Biasa datang ke gereja enggak ke gereja lagi. Ya. Atau barangkali pertanyaan sederhana, apa yang bisa membuat hidup saudara itu berbahagia? Apa? Menurut saudara, hidupku akan bahagia kalau apa? Dan apabila saudara tidak bisa memperoleh atau menemukan itu, ya, saudara akan kecewa, saudara akan susah. Apalagi kalau saudara kehilangan itu. Ya. Dengan kata lain, sebenarnya itu apa yang menjadi harta saudara? Yang menjadi harta saudara itu apa? Nah, coba saudara renungkan sebentar. Saya percaya saat ini Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara. Ya, kok nyangkut-nyangkut harta Pak? Nah, karena di dalam Matius 6 ayat yang ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya saudara, dan itulah yang sejatinya memiliki hidup saudara. Itulah sejatinya yang memiliki hati saudara. Dan itu bisa berupa apapun juga. Yang paling umum itu harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, ya. Kok tahu Pak, banyak orang ngejar itu. Ya, disadari atau tidak barangkali dulu kita pernah juga mengejar itu. Ya, atau sesuatu yang sederhana, yang tersamarkan, yang kadang-kadang kita enggak pikir kalau itu menjadi harta kita. Tapi itu harta kita. Misalnya apa? Misalnya hewan piaraan atau ternak piaraan. Burung, oce-ocean, ya saudara, anjing, ya, kucing, ya bisa.
atau mungkin hobi. Ya, Bapak Ibu Saudara, atau sesuatu yang lebih simpel, lebih sederhana lagi. Misalnya apa? Film, sinetron, drama Korea, atau yang tampaknya bukan harta, tetapi harta. Misalnya apa? Misalnya berita. Kalau zaman saya masih remaja dulu, teman saya itu kemana-mana tiap pagi pasti mengempet, bahasa Indonesianya apa, membawa di lengan gini itu koran, saudara. Ya, kalau sekarang top news. Nah, Metro TV itu kalau sudah jam 9 ke atas itu ada top news, berita utama. Teman saya sempat ngomong, ya, waktu kita main olahraga bersama dia ngomong, lah yo kadang-kadang top news jadi ribut. Kalau sudah muter melihat tayangan top news, channelnya nggak boleh diganti, saudara. Ya, suami istri itu begitu. Ya, kita nggak nyangka itu bisa menjadi harta. Tetapi barangkali saudara berkata, tetapi begini Pak, saya kok merasa kalau hati saya itu dimiliki Tuhan. Karena saya itu orang yang cinta Tuhan. Ya saudara, tapi tunggu dulu. Perasaan itu bisa menipu. Pernah saudara ditipu oleh perasaan ya saudara? Ya, rasanya wah orang itu enggak suka sama saya tuh. Ternyata enggak begitu. Dipikir perasaannya ini marah ini, ternyata enggak saudara. Benar ya? Perasaan kadang-kadang menipu. Dan yang lebih penting lagi, apakah saudara sudah pernah bertanya kepada Tuhan? Ya, Tuhan, apakah hatiku ini sudah kau miliki? Nah, kalau saudara cuma merasa bahwa sudah dimiliki Tuhan, tetapi Tuhan tidak merasa, bagaimana saudara? Makanya kan kita harus perkarakan kepada Tuhan. Dan kalau menurut saya, ya, itu banyak, bahkan kebanyakan di antara kita, saudara dan saya, kalau mau jujur, hati kita itu belum dimiliki Tuhan. Ya, kalaupun ada yang berkata, saya sudah Pak, pasti belum utuh, pasti belum sepenuhnya dimiliki Tuhan. Karena Alkitab berkata di dalam ayat selanjutnya, ayat 24, dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain, saudara. Ya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dengan kata lain, Allah itu tidak mau kita duakan, saudara. Itulah sebabnya saya katakan seandainya kita memiliki satu perasaan sudah dimiliki Tuhan, sejatinya belum, itu belum utuh, saudara. Karena untuk dimiliki Tuhan, itu perjuangannya, harganya itu segenap hidup kita, seumur hidup kita. Nah, sampai seperti itu saudara. Dan sebenarnya keadaan hati yang belum dimiliki Tuhan ini merupakan satu bahaya besar bagi kita, khususnya orang-orang percaya. Kalau orang yang di luar sana, kita enggak usah urus, betul ya saudara? Tapi kalau bagi saudara dan saya, itu merupakan suatu hal yang sangat berbahaya. Tapi sayangnya apa saudara? Tidak ada yang menyadari kalau itu merupakan sesuatu yang berbahaya. Bahkan setelah diberitahu pun ya, itu ya ada sebagian yang menganggap enteng, ada yang tidak percaya, apalagi berusaha. Sayang sekali. Padahal itu sangat berbahaya. Enggak banyak orang yang takut akan hal itu. Ya. Pertanyaannya begini, kenapa ketika hati kita tidak dimiliki Tuhan itu merupakan sesuatu yang berbahaya? Jawabnya yang pertama, karena hidup ini sangat singkat dan hidup ini ada ujungnya.
Life is so short. Hidup ini singkat. Pasti satu hari akan berakhir. Saudara boleh percaya, boleh hendak. Ya, tapi itu akan terjadi, akan kita alami. Cuman berapa atau singkatnya? 70. Kalau kuat 80 tahun. Kata sang pemazmur dalam Mazmurnya 90 ayat yang ke-10. Ya. 70-80 tahun itu kalau kita bandingkan dengan kekekalan, very short, sangat singkat, bahkan singkat sekali, bahkan bisa jadi tidak ada artinya, saudara. Begitu. Ya. Bahkan kalaupun kita kuat sampai 80 tahun, Alkitab itu berkata begini, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dan itu barangkali tidak harus sampai ke usia 70, di bawah 70 kesukaran dan penderitaan itu sudah muncul. Ya saudara, sukar kalau sudah jongkok, sukar untuk apa? Berdiri. Barangkali sudah ada yang ngalamin, bener enggak saudara? Wah angkat tangan itu ya. Sukar mengingat-ingat lagi saudara. Ingatannya mulai enggak seperti dulu. Kalau dulu cekatan, menghitung cepat, sekarang lemot saudara. Sukar, bener enggak? Sudah sukar makan. Karena apa? Giginya sudah mulai berkurang. Ya saudara. Jadi kalau makan daging, saya tawarin ini daging, enggak. Kenapa enggak? Iya giginya. Apalagi kacang, jangan saudara. Betul saudara. Penderitaan, karena apa? Karena tidak sesehat dulu, sakit-sakitan. Ya. Penderitaan, kenapa? Karena namanya teh manis itu kan enak ya saudara, apalagi anget-anget gitu. Tapi mau minum gula saudara, bener enggak saudara? Soro orang Jawa bilang, bener enggak? Menderita. Ya. Lihat tengkleng, legendnya Solo, enak apa enak saudara? Tapi cuma sebatas mata, saudara bisa melihat. Kalau mau ambil, mau makan gimana? Senggol sebelahmu, ingat itu tekanan darah tinggimu ya kan. Hati-hati. Namanya durian kan juga enak, tapi kita enggak bisa saudara. Betul enggak saudara? Sorrow. Menderita. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Yakobus 4 ayat 14. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap, kata Alkitab. Sebentar kelihatan lalu lenyap. Sebentar kelihatan lalu lenyap. Seperti uap, tapi bukan uap. Betul saudara, kita ini diciptakan sebagai makhluk kekal. Di mana ketika tubuh ini tidak berfungsi, kita menutup mata. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan bahwa roh itu akan kembali. Rohnya itu masih memiliki kesadaran. Kita itu makhluk kekal. Lah itu yang jadi bahaya saudara. Kalau sudah habis seperti uap tadi enggak masalah. Kalau seperti binatang selesai dikubur enggak masalah. Tapi kita enggak saudara. Manusia itu makhluk kekal. Ya. Dan ketika kita menutup mata justru disitulah baru awal atau dimulainya kehidupan yang sesungguhnya. Nah itu harus kita sadari benar saudara. Makanya Allah itu maha cerdas, maha bijaksana. Hidup ini dibuat semakin singkat. Kalau dulu saudara baca di Alkitab ya leluhur-leluhur kita barangkali Adam, Hawa sampai 500-an ke atas umurnya. Benar enggak? Sampai yang namanya siapa? Berkurang terus sampai di zamannya Nuh berkurang lagi, sekarang berkurang lagi. Dan pemazmur mengatakan zaman Nuh masih 120,
Sekarang sudah jadi 70. Kalau kuat 80. Kenapa dibuat singkat? Supaya hidup ini jadi berharga. Amin saudara. Supaya manusia itu sadar bahwa waktu kita hidup itu sesuatu yang sangat berharga. Itu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena apa? Ketika kita menutup mata, saudara mau atau tidak, saudara itu harus menghadap Tuhan. Harus. Tidak ada yang pilih kasih. Tuhan enggak pilih kasih, enggak pandang bulu. Harus menghadap Tuhan, saudara. Nah, kalau kita menghadap Tuhan, kita itu enggak bawa apa-apa. Enggak bawa apa yang saudara perjuangkan hari-hari ini. Ya, apa yang saudara sudah peroleh hari-hari ini. Ya, rumah saudara lebih dari satu, kendaraan saudara banyak, jasnya ini WL Singer ini banyak ini di rumah. Ditinggal semua. Benar enggak? Yang dibawa apa? Hati, katakan hati. Hati inilah yang nantinya itu akan kembali kepada Tuhan, yang akan dimiliki Tuhan. Nah persoalannya kalau ketika nanti hati ini belum dimiliki Tuhan, maka Tuhan pasti tidak akan mengenal saudara. Walaupun Bu Gembala kenal, tapi Tuhan enggak kenal. Dia akan berkata, enyahlah engkau dari hadapanku. Aku enggak kenal engkau. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oleh sebab itu, yang namanya keadaan hati yang dimiliki Tuhan, itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi orang percaya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Lah yang jadi masalah ya, klik, bahwa keadaan hati yang dimiliki Tuhan itu tidak bisa otomatis. Kalau tadi dikatakan debu kembali menjadi tanah, roh kembali kepada yang empunya. Itu bukan otomatis lalu hatinya dimiliki Tuhan. Maksudnya ya kembali kepada yang empunya itu menghadap tahta pengadilan Allah. Kita akan diadili terlebih dahulu saudara. Ya, tidak bisa otomatis dan tidak bisa seketika atau instan. Oke lah enggak masalah, aku hidup enggak apa-apa, wajar, mereka semua juga saya hidup seperti mereka. Entar kalau saya sudah di balik kubur, saya menutup mata, saya masih punya kesadaran, maka hati saya ini langsung saya berikan kepada Allah semua. Ini Allah, ini Tuhan, hatiku kuserahkan kepadamu seperti pujian sebelum firman tadi. Apa bor tadi? Hatiku dan jiwaku ya, kuserahkan kepadamu. Tidak bisa mendadak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan tidak bisa kita perjuangkan ketika kita di balik kubur. Tetapi ya, hati yang dimiliki Tuhan itu hanya bisa kita persiapkan, hanya bisa kita perjuangkan selagi kita masih hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara. Jadi kehidupan di dunia ini merupakan hidup yang sangat bernilai dan sangat berharga. Itu artinya masa 70 sampai 80 tahun itu sejatinya masa atau waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri pelan-pelan menyerahkan hati kita kepada Tuhan, saudara. Nah, itu Bapak Ibu yang harus kita sadari. Ya. Amin. Nah, pertanyaan selanjutnya begini, kalau begitu bagaimana Pak? Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Oh, baik, kalau begitu yang pertama saya kasih tahu, kita harus rela mengosongkan bejana hati kita. Ya. Saudara, bejana hati itu tidak kelihatan tetapi ada. Betul ya.
Dan hati itu merupakan satu ruangan. Kalau Alkitab mengatakan bejana, satu tempat ya. Dan bejana hati itu sebetulnya terdiri dari banyak rongga-rongga. Terdiri dari banyak ruangan. Ya. Ada ruangan hati yang kita isi dengan pekerjaan. Ada ruangan hati yang kita isi dengan keluarga. Ada ruangan hati kita yang kita isi dengan hasrat-hasrat kita. Ada ruangan hati kita yang kita isi dengan keinginan-keinginan kita. Ada ruangan hati yang kita isi dengan ambisi kita. Ada yang kita isi dengan hobi kita. Ada yang kita isi dengan banyak hal, saudara. Bisa kita isi dengan apapun. Nah, itu harus kita kosongkan. Bahasa sederhananya, kalau motor sudah sampai ke gigi 4 harus dinetralkan, harus dinulkan, saudara. Ya, harus kita kosongkan. Itu butuh waktu untuk mengosongkan itu. Selain butuh waktu, itu butuh kerelaan. Makanya di sini saya tulis rela mengosongkan bejana hati kita. Rela, artinya rela itu memberi diri. Artinya rela itu kita mau mengupayakan. Artinya rela itu kita ikhlas untuk menetralkan. Ya. Makanya pujian tadi mengatakan, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Ya kan? Dari apa tadi? Segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tujuannya apa? Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Hati kita sudah kita pindahkan ke surga. Hati kita sudah perlahan-lahan kita kosongkan satu persatu. Ya, mulai dikosongkan. Pak, enggak boleh Pak kalau begitu. Misalnya punya sesuatu, mengingini sesuatu, bukan tidak boleh punya keinginan, ya. Tetapi yang kita ingini harus Tuhan saja. Tuhan harus kita jadikan harta abadi kita. Kita harus rela, kita harus mau. Nah, yang jadi masalah kalau jujur banyak orang tidak rela. Benar ya saudara? Kita enggak rela. Kenapa kok sampai enggak rela? Karena yang mengisi bejana hati kita yang macam-macam tadi manis, enak. Ya, sepertinya bisa membuat kita utuh, lengkap. Bisa membawa kita kepada ketentraman dan kebahagiaan. Padahal semuanya itu sementara, itu cuma kamuflase, itu cuma manuver-manuver yang dilakukan oleh si jahat, saudara. Maka kita harus waspada, benar. Amin, saudara. Berarti ya Pak, caranya ya, supaya hati kita bisa dimiliki Tuhan, kita mengosongkan jiwa, mengosongkan bejana hati. Cukup Pak? Oh enggak cukup, saudara. Ada dua hal, selain mengosongkan, kita juga harus mengisi hati kita itu dengan Tuhan saja. Mengisi setiap ruangan hati kita dengan Tuhan saja. Katakan amin. Jadi kalaupun saudara itu bekerja juga demi Tuhan. Kalaupun saudara kuliah itu juga untuk Tuhan. Kalaupun saudara berumah tangga, itu pun juga untuk Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan untuk kepentingan Tuhan. Amin saudara. Maksudnya seperti itu. Tuhan harus
Tuhan tidak saja menjadi yang nomor satu, saudara. Kalau Tuhan menjadi nomor satu berarti ada nomor, enggak boleh. Yang benar Tuhan menjadi satu-satunya. The only one. Jadi semua perjuangan hidup kita demi satu tujuan, Tuhan. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk menyenangkan-Mu Bapa. Betul enggak saudara? Amin saudara. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi apa bisa ya Pak seperti itu? Nah, sekarang tak kasih tahu saudara. Ada orang itu, nah kalau kerja di luar negeri nih saya pernah dengar dari cerita seorang teman. Itu enggak kenal lelah, ngejar supaya dapat bonus, bisa kumpulin uang sebanyak-banyaknya. Tandanya apa? Kalau sudah enggak kuat matanya tuh bisa merah-merah katanya begitu. Ya. Karena apa? Malam tetap kerja, siang tetap kerja sini pindah sana. Demi pekerjaan dia korbankan keluarganya yang di rumah ke luar negeri demi uang. Betul saudara? Ya, kalau di Wonogiri kemarin itu ada yang minta didoakan. Pak, tolong didoakan. Apa? Supaya bisa masuk ke sekolah sepak bola. Katanya begitu. Oke, kita doakan. Setelah 2 minggu kasih kabar. Puji Tuhan Pak, diterima. Terus masuk mes. Harus ninggalkan keluarganya saudara. Masih kanak-kanak kan, remaja, harus ninggalkan orang tuanya. Terus saya tanya, sekolahnya? Sekolahnya ya di sana Pak, dikasih pelajaran. Ya, demi menjadi pemain bola yang tangguh. Mengorbankan segalanya. Olahraga dijadikan satu-satunya dalam hidupnya. Ya, amin saudara. Saudara perhatikan dokter enggak? Siapa yang ingin jadi dokter yang masih remaja? Enakkah jadi dokter? Menurut saudara enak enggak? Enggak, enak jadi pemuji. Tadi Isa puji sukacita begini ya. Kalau jadi dokter enggak ada istirahatnya. Pagi harus bangun ke rumah sakit kontrol, habis itu praktek. Ya, siang buru-buru, entar sore ya harusnya bisa bersama keluarga praktek lagi sampai malam saudara. Duit ada, kalau rame banyak. Tetapi semua dia korbankan demi profesi. Benar enggak saudara? Demi profesi saudara. Ya, bisa kita bersembunyi di balik kalimat-kalimat yang ya kita ungkapan-ungkapan, wah lah kan sudah ada kontraknya. Namanya apa itu? Kalau jadi dokter punya profesi itu sudah ada perjanjiannya, harus begini, harus begitu, begitu saudara. Tetapi intinya saya mau sampaikan ya bahwa untuk menjadikan Tuhan satu-satunya ya, kalau demi yang lain manusia itu bisa lakukan. Ini demi Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha dahsyat. Di mana kepadanya satu hari nanti kita akan menghadap. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan menghadap Dia. Bahkan yang telah memberikan anugerah kepada kita. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita. Apakah kita enggak mau ataukah kita enggak berani untuk hidup satu-satunya bagi Tuhan? Ngomong gini ya Bapak Ibu Saudara tak kasih tahu, gampang. Bener enggak saudara? Prakteknya enggak susah. Susah banget. Ya, yang tahu saja jatuh bangun saudara. Apalagi yang enggak tahu. Ya bablas saudara, benar gak saudara? Nah oleh sebab itu kita mesti sadar lah, memang ada Pak orang yang seperti itu ada. Alkitab mencatat, siapa itu? Ayub. Kenal gak sama Ayub? Ya, satu hari dikasih kabar itu, kambing dan lembunya
dirampas orang Sheba. Ya. Belum selesai, unta-untanya dirampas orang Kasdim. Berita itu belum selesai, belum sempat mikir nih mau ngapain. Angin topan melanda. Ya. Seisi rumahnya, anaknya ada di sana, rumahnya roboh, habis semua. Yang mau saya katakan, hartanya tadinya tuh melimpah. Namanya Ayub itu tergolong orang yang kaya. Amin saudara. Tapi dalam sekejap habis saudara. Ya. Tetapi apa yang dilakukan Ayub? Di dalam Ayub 1 ayat 20 dan 21 itu dikatakan dia berdiri lalu mengoyakkan jubahnya, lalu mencukur kepalanya, lalu sujud menyembah kepada Allah. Coba tolong bayangin sebentar ketika sepeda motor Bapak Ibu Saudara hilang atau mengalami kebangkrutan, ya saudara, atau sesuatu yang saudara tidak harapkan, reaksi pertama saudara apa? Ayub bisa begini. Dia bisa tetap menyembah Tuhan, bahkan dia berkata dari dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Ini kalau enggak hatinya tuh dipindahkan ke Tuhan enggak bisa ngomong gitu. Kalau Ayub tidak mengosongkan bejana hatinya, kalau Ayub tidak menjadikan Tuhan the only one, satu-satunya, Ayub enggak bisa berkata seperti itu. Karena hatinya masih diisi dengan harta kekayaan. Tetapi karena bisa dinetralkan, dinolkan, ada boleh, enggak ada enggak apa-apa, maka Ayub bisa ngomong gini, ini luar biasa loh saudara, ini belum dengar Injil, Kristus belum lahir. Ayub sudah bisa ngomong begitu. Memang Ayub itu berumah tangga, dia punya istri, tetapi hatinya tetap ke Tuhan. Maka ketika istrinya mengatakan di Ayub 2 ayat 9 sampai 10, masihkah engkau bertekun dengan kesalehanmu? Istrinya ngomong gitu, sopan enggak itu? Matilah engkau dan kutukilah Allahmu. Bayangkan saudara, itu kalau Allah dengar kira-kira gimana? Kira-kira ngeri kan saudara? Tetapi Ayub bisa berkata, engkau ini kayak perempuan gila. Mau yang baik dari Allah, enggak mau yang baik. Enggak mau yang tidak baik dari Allah. Itu membuktikan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ayub memang berumah tangga, tapi demi Tuhan. Makanya ketika istrinya ngomong gitu, dia bisa menjaga posisinya. Tetap setia kepada Tuhan. Walaupun teman-temannya juga menghakimi dia. Bahkan Ayub menyadari betul dari mulutnya bisa keluar kata-kata ia mengetahui jalan hidupku. Seandainya Allah, Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Pada luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya itu, Ayub bisa berkata, aku tahu engkau mampu melakukan segala sesuatu. Rancanganmu tidak ada yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Semua itu bisa dikatakan Ayub, bisa keluar dari mulut Ayub. Kenapa? Karena Ayub bisa mengosongkan bejana hatinya. Bapak Ibu Saudara, kita tuh harus sadar betul bahwa satu hari nanti apapun yang ada pada kita, apapun yang kita miliki, hasil perjuangan kita, itu akan kita lepaskan, akan kita tinggalkan. Kita mau atau tidak mau, sadar atau tidak, pasti akan kita tinggalkan. Sebab itu kita harus berlatih. Supaya apa?
kita bisa netral. Ngomong ke sebelah-sebelah, kamu netral, nggak usah bentoyong. Ya saudara, kalau saat ini saudara belum punya apa yang saudara inginin, nggak apa-apa saudara. Belum punya motor, nggak apa-apa. Rumah masih kontrak, nggak apa-apa. Ngapain saudara pusing? Iya kan? Nggak perlu pusing. Ya, kata Pak Mas Darwito nggak perlu ya. Netral, bener enggak? Hidup itu simple, netral saudara. Kalau kita ngerti kebenaran itu netral. Nah karena Ayub bisa memindahkan hatinya kepada Tuhan, hatinya dimiliki Tuhan. Tuhan itu membela Ayub. Ya, Tuhan sendiri yang berkata ya kepada si jahat ketika dia keliling-keliling, kamu ngerti enggak hambaku yang namanya Ayub? Ya, dia orang yang saleh, yang jujur dan takut akan Allah, mendapat pujian dari Tuhan. Amin saudara. Dan ketika hati Ayub ini dimiliki Tuhan sepenuhnya, Ayub menjadikan Tuhan kebahagiaan satu-satunya dalam hidupnya, maka Tuhan membela. Ketika selesai semua di dalam kitab Ayub 42 ayat 10, saudara nanti bisa baca sendiri, Allah memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dari semula. Dipulihkan, kekayaannya dipulihkan, hartanya dipulihkan, keluarganya dipulihkan. Kenapa? Kenapa saudara? Karena hatinya dimiliki oleh Tuhan. Amin. Saudara mau enggak hati saudara dimiliki Tuhan? Nah kalau mau itu tidak gampang. Saya di sini sama Bu Gembala, sama staf yang lain ngajak saudara bareng-bareng. Katanya kalau bareng-bareng kuat. Betul ya saudara? Makanya jadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian sukacita ya saudara. Nah, kita nyanyikan pujian yang sukacita. Saudara belajar pujikan dengan kesungguhan hati. Supaya saudara bisa diberkati ya. Yuk kita pujikan ya, pujian ini perhatikan syairnya baik-baik ya. Dibaca besar tulisannya ya. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, yuk nyanyi semua. Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan Engkau kebahagiaanku. Amin. Sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Lagi Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani.
saudara, untuk menjadikan Tuhan harta kekayaan pribadi kita butuh perjuangan, Bapak Ibu Saudara. Meski sulit, bahkan sangat sulit, terkesan mustahil, tapi bisa. Dan itu akan ditandai melalui sikap hidup saudara. Ketika barangkali saat ini saudara sendiri, yang sepuh-sepuh, yang sudah tidak tinggal lagi dengan anak-anak saudara, seringkali saudara harus menghadapi segala sesuatu sendiri, saudara. Tetapi kalau hati saudara dimiliki Tuhan, hati saudara sudah saudara pindahkan kepada Tuhan, maka saudara tidak akan pernah merasa sendiri. Karena Tuhan ada bersama-sama saudara. Meskipun saudara belum mendapatkan gelar, meskipun saudara masih miskin, meskipun saudara masih berkekurangan rumah kontrak, bayar SPP anak masih ngutang Bapak Ibu Saudara. Itu tidak masalah, karena saudara sadar betul bahwa Tuhanlah harta kekayaan saudara. Tuhan saja sudah cukup. Allah mengerti apa yang kau butuhkan sebelum engkau memintanya. Di Matius dikatakan seperti itu. Gak perlu saudara khawatir, netral aja, semeleh. Amin saudara. Ketika saudara bisa semeleh, saudara lepas itu semua beban. Hati saudara tentram dan damai. Penting sekali ini saudara. Jadikan Tuhan kebahagiaan. Kita mulai dari awal. Berdiri, silahkan pengen berdiri. Tuhan Engkau kebahagiaanku. Haleluya, amin. Sukacita dalam hatiku. Ntar dinyanyikan di rumah ya saudara. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Ketika saudara sendiri pujikan ini. Tuhan Engkau kebahagiaanku, amin. Sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup. Yuk sama-sama. Walau hidup ini aku sendiri. Saudara gak sendiri, ingat. Engkau setia menemani. Walau tiada. Saudara bukan orang miskin, bukan. Saudara kaya. Allah kekayaan saudara. Kekayaan abadi. Walau hidup ini. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan. Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Segala kemuliaan hanya bagimu di tempat maha tinggi Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang senantiasa Tuhan mengingatkan kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang dimiliki Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu memang tidak mudah, butuh satu perjuangan. Dan perjuangan itu dimulai di muka bumi ini Tuhan. Beri kami Tuhan hati yang mau berjuang, hati yang mau dikosongkan, bejana yang mau dikosongkan Tuhan. Dan hanya Tuhan, kami hanya memiliki Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami Bapa. Dan tolonglah Tuhan Roh Kudus yang membimbing kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa dalam perjuangan selama di bumi ini.
Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi Pak Bambang Tuhan, dimanapun melayani, urapi dengan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati dalam setiap pergumulannya, kesehatannya, rumah tangganya. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat yang sama kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menjadi pelaku firman. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat terkasih.